Penyakit MAH. Pengertian. Penyakit MAH merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan gangguan di lambung. Dalam dunia medis, kondisi itu disebut dengan dispepsia. Sakit MAH adalah ketidaknyamanan pada perut bagian atas ataupun sekitar ulu hati. Sifat nyerinya berulang dan juga kronik. Diketahui, sekitar 25% dari populasi umum menderita dispepsia setiap tahun. Penyakit MAH biasanya tidaklah mengancam nyawa. Akan tetapi, bila berlangsung terus bisa memengaruhi kualitas hidup, sekaligus memberi beban ekonomi yang cukup besar bagi penderita. Penyebab MAH adalah gejala dari berbagai macam penyakit. Sebanyak 25% pasien dengan kondisi ini memiliki kelainan organik yang mendasari. Kelainan organik yang sering menjadi penyebab sakit MAH adalah tukak lambung, gastroesophageal reflux disease, GERD, kanker lambung, dan efek penggunaan jangka panjang obat anti nyeri golongan OAINS, obat anti-inflamasi non-steroid. Di sisi lain, sebanyak 75% individu dengan keluhan dispepsia tidak ditemukan adanya kelainan yang mendasari saat diperiksa. Inilah yang disebut dengan dispepsia fungsional. Ada beberapa faktor yang berperan, yaitu gangguan saraf atau otot lambung. Gangguan pada sistem ini menyebabkan pengosongan lambung lebih lambat, sehingga menyebabkan mual, muntah, cepat kenyang, atau kembung. Sensitivitas terhadap nyeri. Secara normal, lambung akan merenggang ketika makanan masuk ke dalamnya. Sebagian orang sensitif terhadap kejadian ini, sehingga terasa nyeri. Infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri Helicobacter pylori dapat menyebabkan peradangan hingga luka pada lambung. Faktor psikologis dan sosial. Individu yang mengalami dispepsia fungsional seringkali mengalami kecemasan atau depresi. Gejala dispepsia akan membaik dengan mengobati depresi atau kecemasannya. Gejala. Gejala MAH yang paling sering timbul adalah rasa tidak nyaman atau nyeri di perut bagian atas, sekitar ulu hati. Rasa panas seperti terbakar di dada. Perut kembung. Sering bersendawa. Mulut terasa asam. Cepat kenyang saat makan. Rasa mual. Muntah. Kehilangan nafsu makan. Penurunan berat badan. Faktor risiko. Ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko keluhan MAH, yakni kebiasaan konsumsi obat pereda nyeri dalam jangka panjang, kondisi stres, depresi, kecemasan, usia tua, ketergantungan alkohol, kebiasaan merokok, obesitas, penyakit lain, nyeri dada berkaitan dengan jantung, osteoartritis, rheumatoid arthritis, gangguan tidur. Pola makan, makan terlalu banyak, makan terlalu cepat, makanan berlemak, makanan pedas. Diagnosis. Ada beberapa cara untuk mendiagnosis dispepsia. Berikut penjelasannya. Wawancara dan pemeriksaan fisik. Untuk mengetahui penyebab sakit MAH, dokter akan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik yang detail. Umumnya, penilaian ini cukup apabila keluhan yang dialami tergolong ringan, dan tidak ditemukan adanya penurunan berat badan atau muntah berulang. Namun, jika gejala tak membaik dalam 4-8 minggu atau gejala yang dialami semakin berat, pemeriksaan penunjang untuk menentukan penyebabnya perlu dilakukan. Berdasarkan kriteria Rome 3, seseorang dapat dikatakan MAH atau dispepsia bila mengalami satu atau lebih gejala berikut. Perut terasa penuh setelah makan. Cepat kenyang, tidak dapat menghabiskan porsi makanan seperti biasanya.
Nyeri atau rasa panas seperti terbakar pada ulu hati. Tes bakteri H. pylori. Pada kondisi tertentu akan dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya bakteri ini. Pemeriksaan dapat melalui darah, kotoran, feses, atau mengetes udara pernapasan Anda. Endoskopi. Pada pasien berusia lebih besar dari 55 tahun dengan gejala serius, seperti muntah berulang, penurunan berat badan, atau kesulitan menelan, dilakukan prosedur endoskopi. Hal ini dilakukan untuk melihat kelainan pada saluran cerna bagian atas, kerongkongan, lambung, dan usus halus. X-ray. Pada semua individu, pemeriksaan ronsen atau CT scan juga dapat dilakukan bila ada indikasi. Pemeriksaan ini akan memberikan gambaran anatomis saluran pencernaan, dan membantu menemukan kelainan seperti tukak, luka. Pengobatan. Banyak kasus penyakit MAH disebabkan oleh pola makan kurang sehat. Oleh karena itu, sebagian pasien biasanya akan mengalami perbaikan gejala usai melakukan perubahan gaya hidup yang mencakup perubahan pola atau kebiasaan makan, membatasi atau menghindari makanan yang tinggi lemak karena dapat memperlambat pengosongan lambung. Coklat, mentol, dan alkohol akan memperburuk gejala MAH, sebab katup antara kerongkongan dengan lambung menjadi rileks. Hal ini membuat asam lambung mudah naik kembali ke kerongkongan, reflux. Makanan pedas dan asam seperti tomat dan jeruk dapat memperburuk gejala dispepsia, begitu pula dengan kopi. Makan lebih sering, 5-6 kali sehari, dalam porsi yang lebih kecil, daripada 2-3 kali makan dalam porsi besar. Setelah makan, dianjurkan untuk menunggu 2-3 jam sebelum berbaring. Karena itu, mengemil pada malam hari sebaiknya dihindari. Hindari atau berhenti merokok. Apabila dispepsia terjadi di malam hari, naikkan kasur tidur bagian kepala sekitar 15-20 cm dengan mengganjal kasurnya, bukan dengan memberikan ganjalan di bawah kepala. Hal ini dilakukan agar posisi kerongkongan dan lambung setengah berdiri, sehingga mengurangi refluks. Hindari menggunakan pakaian yang ketat di sekitar dada. Kurangi berat badan. Berhenti merokok. Konsumsi obat-obatan. Mencari cara mengatasi stres dengan baik. Stres emosional dapat meningkatkan kadar asam lambung. Apabila hal ini sangat memengaruhi kualitas hidup, pasien dianjurkan untuk menemui psikolog atau psikiater. Pengelolaan stres emosional terbukti dapat membuat kondisi fisik dan mental menjadi lebih baik. Metode alternatif, seperti teknik relaksasi, meditasi, hipnoterapi dan akupuntur juga dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gejala MAH. Dispepsia dapat ditangani oleh dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam. Obat terkait. Selain perubahan gaya hidup, obat MAH berikut juga dapat mengurangi gejala dengan menurunkan kadar asam lambung. Antasida dan sukralfat dapat membantu mengurangi gejala akut dispepsia dengan cara melapisi dinding lambung agar tidak teriritasi asam lambung. Obat MAH golongan proton pump inhibitor, PPI, berfungsi menurunkan produksi asam lambung. Contohnya, omeprazol, lansoprazole, pantoprazole, dan esomeprazole. Obat golongan blocker juga berfungsi mengurangi produksi asam lambung, seperti ranitidine, famotidine, dan simetidine. Obat ini memang tidak memberikan efek sebaik obat golongan PPI, tapi bisa mengurangi nyeri dalam waktu yang lebih cepat. Antibiotik pada pasien yang terinfeksi H. pylori untuk membunuh kuman ini. Pencegahan. Perubahan gaya hidup seperti di bawah ini akan mengurangi frekuensi dan mengatasi sakit MAH. Kurangi atau hindari makanan pedas, asam, dan berlemak tinggi. Makan lebih sering, 5-6 kali sehari, dengan porsi yang lebih kecil, dibandingkan 2-3 kali makan besar.
Hindari berbaring setelah makan. Berikan jarak 3 jam antara waktu makan dan tidur. Membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol dan kafein, kopi. Hindari atau berhenti merokok. Mengurangi atau menghindari penggunaan obat golongan OAINS, kortikosteroid dan antikoagulan, anti pembekuan darah. Mengelola stres dan kecemasan. Komplikasi. Dispepsia fungsional biasanya tidak menyebabkan komplikasi yang serius. Namun bila terjadi terus-menerus, kondisi ini akan memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas. Tubuh juga bisa kekurangan gizi karena kehilangan nafsu makan. Akibatnya, seseorang akan menjadi lebih mudah sakit, sehingga tidak bisa bekerja atau beraktivitas. Pada kondisi tertentu, MAH dapat berkomplikasi menjadi tukak lambung dan perdarahan pada lambung. Kapan harus ke dokter? Segera hubungi dokter bila Anda mengalami salah satu dari kondisi berikut. Usia lebih besar dari 50 tahun saat gejala pertama kali muncul. Muntah terus-menerus, muntah darah, berat badan menurun tanpa disengaja, atau kehilangan nafsu makan. Tinja berwarna merah kehitaman, menyerupai kopi. Nyeri atau kesulitan saat menelan. Nyeri perut hebat yang berlangsung lebih dari 1 jam. Nyeri perut hilang timbul selama lebih dari 24 jam. Mengalami demam lebih besar dari 39 derajat Celcius. Terdapat riwayat kanker pada keluarga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Info Pengetahuan.